ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر مع أهل القطر أنثى وذكر ربي Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam seputar memahami takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah tugas kita hidup di muka bumi ini. Tugas kita hidup untuk tahaqquk taqwa. Benar-benar bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan, melaksanakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merenungi ucapan-ucapan beliau, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin, yang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau membahas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Firman ini sering kita dengar, khususnya di khutbah Jumat dan yang sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana bisa kita diperintahkan oleh Allah sesuatu yang kalaupun kita menginfakkan semua umur yang kita punya, bahkan ditambah 1 juta umur, alfu alf berarti 1 juta, 1000 kali 1000, atau nyawa dan umur kita ditambah 1000 kali, untuk benar-benar kita bertakwa kepada Allah dari semenjak kita sadar sampai kita wafat dengan 1 juta tahun kita tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah, maka belum kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kok bisa seperti itu? Apa tidak mungkin seseorang mencapai takwa yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah dilaksanakan? Tidak bisa. Terus bagaimana? Dari mana hal ini bisa kita tahu? Iya, kita bisa tahu. Kenapa? Karena haknya Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, dan apa yang kita gunakan untuk takwa kepada Allah itu hakikatnya fasilitas dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau takwa pakai apa? Pakai badan, pakai tubuh, dari Allah. Atas taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, kita bisa takwa. Berarti gimana kita benar-benar bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu beliau menukil. Dari mana kita tahu hal tersebut? Kita lihat Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui diri bahwa beliau tidak mampu untuk mengagungkan Allah dan memuji Allah sesuai haknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Saya berlindung ya Allah dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Saya berlindung dari kemurkaanmu. Saya tidak kuat untuk mendapatkan kemurkaanmu. Saya berlindung dengan keridhaanmu itu ya Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Saya berlindung dengan afiatmu, keselamatan yang engkau berikan daripada hukumanmu. Lalu beliau mengatakan, wa a'udzu bika minka. Dan saya berlindung darimu. Tetapi dengan siapa saya berlindung? Dengan siapa? Dengan Allah. Jadi dari Allah, berlindungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan Allah. Dari siapa berlindung? Dari makhluk, dari setan, dari gangguan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat an-nafi' wad-dar huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa manfaat, yang bisa melukai, bisa menghancurkan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta perlindungan dari siapa? Dari Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita berlindung.
Dari apa kita berlindung? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minka. Lalu beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak bisa memuji, benar-benar memuji kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau memuji kepada dirimu sendiri. Ini i'tiraf, ini pengakuan dari Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Berarti dengan ini kita tahu bahwa tidak mungkin ada orang atau siapapun dari makhluk Allah yang bisa melaksanakan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu beliau menukil, waqad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundhu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdis la yafturuna anhu wa la yashtaghiluna bighairihi. فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ولك الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. Dikatakan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat khusus. Semenjak diciptakan oleh Allah sujud, semenjak diciptakan oleh Allah bertasbih memuji kepada Allah, semenjak diciptakan oleh Allah ruku', gak pernah capek, terus begitu. Bukan kayak kita sholat, kadang-kadang sholat zikir ya begitu zikirnya, ingat Allah banyak lupanya. Ini enggak, full dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Apa yang mereka katakan? Biar kita lihat perbandingan diri kita. Baru sholat 5 waktu, baru melakukan apa? Ya Allah saya udah ngerjain, ya Allah saya udah bisa, ya Allah mana, ya Allah mana. Jauh banget perbedaannya. Malaikat mengatakan apa? Subhanak, maha suci engkau dan segala puji kepadamu ya Allah. Apa mereka mengatakan? Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami belum mengenal kepadamu dengan hakikat pengenalan. Ini kalian sujud, ruku, gak pernah maksiat, gak pernah berbuat dosa, belum kenal kepada Allah dengan hakikat, belum. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidaklah benar-benar menyembah kepadamu dengan hakikat penyembahan yang layak kepadamu Allah. Terus kita mau sombong, mau mengatakan oh anak udah sholat, harusnya nuntut lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ngarep lagi diri, ngerasa diri hebat dengan amalan yang kalau dikoreksi amalan kita ya Allah mungkin layak dihukum, bukan layak dapat pahala. Amalan kita yang kita kerjakan, sholat kita yang paling kelihatan simbolnya amalan kita ini sholat. Sholat kita kalau dari takbir Allahu Akbar sampai salam mikirin apa aja? Hah? Mikirin apa aja? Semua kepikiran. Yang belum, yang akan. Yang akan terjadi, yang mau diperbuat semua dipikirin. Ta'zim kepada Allah nggak ada. Remeh, menganggap remeh sholat, mengerjakannya dengan asal-asalan. Kalau dikoreksi oleh Allah bukan dinilai ibadah, nilai ini orang kurang ajar. Ini kita nih, sholat kita kadang-kadang begitu. Mungkin kadang-kadang kita melakukan di dalam sholat maksiat kita nggak sadar. Tuh, emang ada orang sholat maksiat? Ada. Yusalli wa yaf'al ma'siyah. Dalam sholatnya maksiat. Gimana? Salah satunya dia nggak tahu etika adab di dalam sholat. Ketika sholat sebagai makmum misalnya, duluin imam rukuknya, sujudnya, ngangkat kepalanya. Tuh lagi sholat, ibadah, gambarannya lagi jamaah, tapi berbuat maksiat. Tentunya kalau dilakukan dengan sengaja. Imam belum mengangkat kepala dulu, angkat duluan. Itu hukumnya apa? Haram, dosa. Lu lagi sholat ngerjain haram, iya. Tuh, karena nggak tahu. Udah gitu ngirain dirinya udah hebat lagi, ngirain dirinya udah bagus, udah cakep sholat berjamaah di masjid. Padahal di dalam sholatnya dia melakukan maksiat tanpa sadar, dia nggak tahu. Karena kurang belajar, karena kurang mengerti ilmunya. Larangan-larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di dalam sholatnya dia nggak tahu. Kadang sholatnya nggak sah, udah nggak tahu.
Salat Allahu Akbar nggak pakai baca Fatihah, diam aja. Ruku. Terus itu kenapa diam? Nggak baca Fatihah? Kan saya makmum, yang penting ikutin imam. Baca surat Al-Fatihah wajib. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu nih. Pengirannya dirinya salat. Ini baru kita berbicara mengenai fikihnya. Belum berbicara mengenai hatinya, khusyuknya, hudurnya. La ilaha illallah. Terus bagaimana? Apa dong makna daripada wattaqullaha haqqa tuqatih? Ittaqullaha haqqa tuqatih, apa artinya? Beliau menukil, qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan inna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mansukh, ada yang mengatakan ayat ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Dengan ayat apa? Fattaqullaha mastata'tum. Dengan ayat maka bertakwalah kepada Allah sebisa kalian, semampu kalian. Artinya lakukan semampu yang kalian mampu mengerjakan, itu sudah dianggap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan apa arti semampu kalian, bukan disalahpahami juga nih. Salat katanya saya mampunya salat sehari sekali doang. Kan kata Allah takwalah kepada Allah semampu kalian. Salah alamat ente. Bukan kayak gitu maknanya. Maknanya sekarang engkau sehat, sadar wajib sholat karena mampu. Oh saya nggak mampu, males. Itu bukan nggak mampu, itu namanya males. Misalnya ada orang mau sholat, saya nggak mampu untuk berdiri di dalam sholat, sedangkan sholat itu wajib berdiri, duduk. Fattaqullah mastata'tum, yang kalian bisa kerjakan. Saya lagi di jalan, nggak bisa berwudu, nggak ada airnya, atau najis di pakaian saya nggak bisa untuk bersih dulu, nggak ada, jauh dengan hukum-hukumnya, dengan cara-caranya. Salat li hurmatil waqt thumma qadhi, nanti ada qadanya, ada caranya, ada tata caranya. Oh nggak bisa pakai air, pakai tayammum, itu istata'tum tuh. Mastata'tum, yang kalian bisa. Oh saya nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, menyamping. Nggak bisa menyamping tuh tiduran begitu. Terus masih sadar, tetap sholat. Udah nggak sadar diri, nanti nggak wajib sholat. Hadza mastata'tum. Puasa, oh saya nggak mampu, nggak kuat anak puasa. Kenapa ente nggak kuat? Pokoknya aneh dikit-dikit mau minum aja. Sakit? Enggak. Kata dokter nggak bisa puasa. Kalau ente puasa sakit, bisa mati. Enggak. Kan kata Allah semampunya. Semampu kalian bertakwa. Emang ente sakit apa sampai nggak mampu? Makanya tidaklah Allah perintahkan kepada kita sesuatu kecuali itu menunjukkan kita mampu melakukannya. Itu arti daripada firman Allah yang nanti kita akan bahas, apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah bebani suatu nafsu, suatu jiwa kecuali mampu dia melakukan. Allah perintahkan sholat 5 waktu, berarti kita mampu. Allah bisa aja nyuruh kita sholat 50 waktu. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan, berarti kita mampu. Kalau Allah mau, Allah jadikan puasanya 3 hari berturut-turut, jangan makan, jangan minum. Ayo, bisa kan? Perintah. Wah, nggak mampu, nggak kuat. Mau nggak mau harus dikerjakan, bisa aja. Tapi Allah tahu kemampuan kita. Puasa caranya begini, nggak makan dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Mampu semua orang, nggak bakal mati dia. Seperti itu, kerjakan. Itu artinya. Zakat Allah wajibkan bagi yang mampu, bagi yang punya. Haji yang Allah wajibkan bagi yang mampu. Itu arti mastata'tum. Jangan disalahpahami. Kan kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah sebisa kalian. Anak terus terang belum bisa ninggalin maksiat ini. Jadi ya udah deh. Ada lagi perempuan belum pakai kerudung. Kan kata Allah, mastata'tum, sebisa kalian. Jadi saya nanti deh tunggu. Kalau saya udah mampu. Emang siapa yang melarang? Siapa yang menodong Anda untuk kalau pakai kerudung dipukul, dibacok atau apa? Enggak ada. Terus nanya mampunya itu kapan memangnya? Sampai masuk kubur baru mampu?
Bukan seperti itu. Inilah sesuatu yang kadang-kadang disalahfahami. Ini gururnya orang awam sebenarnya, orang bodoh, nggak belajar. Itu pakai ayat untuk menggunakan sesuatu yang sesat. Ini pemahaman sesat. Kan sebisa mungkin, sebisa aja. Jadi kalau belum bisa meninggalkan minuman keras, ya udah deh. Emang siapa yang nodong ente minum minuman keras? Tinggal dibuang. Kan ada di dalam istita'ahnya kita, kemampuan kita mampu untuk meninggalkan. Itu yang dimaksud kemampuan. Bukan berarti sayanya belum mau, sayanya belum nurut, sayanya belum tunduk. Itu bukan kemampuan. Itu tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna pertama kata Imam Al-Haddad, ya para ulama mengatakan arti mastata'tum mansukh, atau ayat haqqa tuqatih mansukh, dihapus hukumnya dengan ayat ini. Tapi kata beliau, sebagian ulama yang lain mengatakan al-ayatu tsaniyah mubayyinatan atau al-mubayyinatun lil murad. Ayat yang kedua itu pemahamannya itu sebagai penjelasan tentang maksud daripada firman Allah, fattaqullaha haqqa tuqatih. Jadi yang jelasin apa arti taqwallah haqqa tuqatih, artinya fattaqullaha mastata'tum. Dan ini pendapat kedua yang bukan dihapus hukumnya tetapi penjelasan terhadap ayat yang pertama. Itu yang kata Imamul Haddad, insyaallah ini yang lebih tepat kata beliau. Wa hadza huwas shawabu insyaallah. Ini yang lebih tepat maknanya ayat ini, bukan dihapus. Haqqa tuqatih artinya mastata'tum, yang kalian mampu, itu sudah dianggap oleh Allah haqqa tuqatih. Penjelasannya. Ya, kenapa kata beliau wa in kana lahu dzalik? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu, fa inna Allah taala wa lahul hamd la yukallifu nafsan illa wus'aha wa in kana lahu dzalik law aradahu wa amara bih la'anna lahu an yaf'al fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita bersyukur kepada Allah, tidaklah membebani makhluknya beban yang lebih daripada kapasitas mereka. Padahal Allah mampu. Bisa aja Allah perintahkan kita sesuatu yang kita nggak mampu untuk melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah perintahkan kita sesuatu kecuali hal tersebut kita mampu melakukannya. Allah perintahkan kita bertakwa, berarti kita mampu bertakwa. Allah perintahkan kita sholat, berarti kita mampu. Allah perintahkan kita untuk bertaubat, berarti kita mampu bertaubat. Allah perintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah, berarti kita mampu bertawakal kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepada Allah kalau kalian beriman, berarti kita mampu untuk memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah menunjukkan bahwa kita mampu untuk melakukannya. Ya, lakinna Subhanahu wa taala qad khaffafa wa yassar, akan tetapi Allah telah meringankan. Kama qala ta'ala yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah menghendaki, menginginkan untuk meringankan terhadap kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Makanya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kita ini lemah, meminta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Kala doanya, Allahumma inni dha'ifun fagawwi fi ridhaka dha'fi. Ya Allah, aku ini lemah, maka kuatkan dalam keridhaanmu kelemahanku ini, engkau kuatkan. Faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati, dan ambillah nasiyah, kendali saya, selalu engkau giring dalam kebaikan ya Allah. Wa khudh ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhai, dan jadikan Islam adalah muntaha, puncak daripada keridhaanku, kepuasanku. Allahumma inni dha'ifun fagawwini wa inni dhalilun fa'aghnini fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ini lemah ya Allah, kuatkan saya. Saya ini tidak mampu ya Allah, jadikan bimbing saya. Begitu.
seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan memberatkan kalian. Allah selalu memberikan kemudahan. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah-perintah Allah kita anggapnya beban, kita anggapnya berat. Padahal perintah-perintah Allah untuk maslahat kita, untuk keuntungan kita. Nggak ada yang menguntungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang ada amalan kita nguntungin Allah? Yang mana nguntungin Allah? Salat kita, zikir kita, sedekah kita, tilawah kita nguntungin Allah? Apa nguntungin kita sendiri? Nguntungin kita sendiri. Kata Allah, ini tempatnya. Kalian hidup di sini, kalian sadar tujuan kalian apa? Kerjakan, saya akan kasih. Enggak gratis, enggak cuma-cuma, enggak. Saya akan berikan dari setiap amalan kalian, dari setiap perbuatan yang engkau tunjukkan untuk Allah, engkau lakukan sesuai dengan perintah Allah, maka Allah tidak akan melupakan amalan tersebut. Tidak akan melupakannya sama sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan lihat. Enggak ada sia-sia di sisi Allah SWT. Tapi dengan syarat tujuannya untuk Allah. Tujuannya untuk Allah, bukan tujuannya untuk manusia, bukan tujuannya untuk yang lainnya. Kalau tujuannya untuk yang lainnya, Allah enggak anggap itu kebaikan. Menganggapnya itu dosa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, begitu juga keburukan dia bakal lihat. Maka itu kita di muka bumi ini hendaknya benar-benar berusaha untuk melazimi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Makanya kita tanya kepada diri kita, bagaimana level keadaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita udah benar-benar sungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, keinginan kita, amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan, kita udah lakukan dengan sebaiknya atau masih banyak kurang? Oh, masih banyak kurang. Saya masih teledor dalam ini, dalam itu. Astaghfir. Tub ila Allah, kembali kepada Allah. Pintu pertama sadar, itu paling penting. Sebelum kemana-mana, pertama sadar dulu, oh saya belum melaksanakan haknya Allah, saya belum benar-benar melaksanakan ibadah yang diminta oleh Allah. Ini tahapan awal yang bahaya, yang susah diajak ngomong, yang susah untuk diarahkan ketika orang merasa dirinya udah hebat. Ana udah hebat, ana udah sholat, ana baca Quran, ana udah ngaji, udah ngerjain, udah sedekah, sudah, ana udah bagus. Nah, kalau orang kayak gini susah dah. Mau disuruh tobat dari apa kata dia? Kalau saya nggak maksiat, suruh istighfar, ngapain istighfar? Saya salah apa? Nah ini dia, belum tahu status dirinya. Coba sadar dulu. Kalau engkau sudah tahu, sadar siapa engkau dan bagaimana keadaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru ayo mulai perbaiki diri, perbaiki keadaan. Ya. Allah, lihat bagaimana bimbingan arahan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini PR kita seumur hidup, ya, tahqiqul ubudiyah, benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan semua yang mendengarkan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita semua golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami mengakui ya Allah, kami hidup berapa tahun dari usia baligh kami, berapa sholat yang kami tinggalkan, berapa puasa yang mungkin bolong, berapa maksiat yang kita lakukan,
Berapa dari semenjak kami dewasa balik sampai sekarang, ya Allah, la ya'lamuha illa ant. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Engkau, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah tutupi kejelekan-kejelekan kami di dunia, maka tutupilah ya Allah di akhirat nanti. Sebagaimana kami di tempat ini kami bertaubat dan sadar akan kesalahan-kesalahan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Demi Allah, sangat rugi, sangat hina ketika kami masih melihat daripada catatan amalan kami ada dosa-dosa yang masih melekat dan Engkau belum hapuskan ya Allah. Maka dengan kehebatan, kemampuan, kebesaran-Mu ya Allah, dengan pengampunan-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah, kami memohon di malam hari ini, di waktu ini, di majlis ini, tidaklah ada catatan dari amalan kami daripada perbuatan dosa atau maksiat kecuali Engkau sudah hapuskan semuanya ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar bertaubat dengan sesungguhnya taubat, sehingga Engkau ampuni dan tutupi semua amalan kejelekan-kejelekan kami ya Allah. Demi Allah, kalau seandainya di hari kiamat satu daripada perbuatan dosa kami belum Engkau ampuni, maka hal tersebut akan membuat malu kami ya Allah, akan membuat hina kami ya Allah, akan merugikan kami ya Allah. Maka dengan kebesaran dan keagungan-Mu, dengan keberkahan dan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah hapus semua perbuatan dosa-dosa kami ya Allah. Engkau telah gantikan dengan hasanat, Engkau telah gantikan dengan pahala-pahala ya Allah. Dan jagalah sisa daripada umur kami ya Allah. Kami tidak tahu kami akan tutup usia pada usia berapa, sisa dari umur kami berapa, kami tidak tahu ya Allah. Tetapi kami memohon kepadamu ya Allah, dengan keagungan, kebesaran dan kelembutan-Mu ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Jagalah kami dari perbuatan maksiat, jagalah kami dari perbuatan dosa, jagalah kami dari hal-hal yang membuat-Mu murka. Dan apabila kami terjerumus karena kesalahan, karena keteledoran, karena nafsu kami terjerumus dalam perbuatan dosa, berikan taufik hidayah-Mu sehingga kami segera taubat kepadamu ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu sehingga Engkau hapuskan dosa-dosa tersebut ya Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin ya Allah. Kalau Engkau sisakan daripada dosa-dosa kami dan Engkau tidak ampuni, maka setan dan musuh-Mu yang sangat Engkau benci, setan akan senang, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sedih. Tetapi ya Allah, apabila Engkau merahmati kami di dalam majlis ini dan Engkau ampuni dosa-dosa kami, maka musuh-Mu setan akan sedih, dan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gembira dan bahagia. Maka ya Allah, Engkaulah yang bisa membuat gembira hati Nabi Muhammad, dan Engkau tidak akan membuat bahagia daripada musuh-Mu iblis dan teman-temannya. Maka dengan itu kami memohon kepadamu ya Allah, tidaklah kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau telah perbaiki keadaan kami ya Allah. Engkau jadikan kami hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah. Bimbing kami dalam ketakwaan, bimbing kami dalam keistiqamahan, bimbing kami dalam kedekatan kepadamu ya Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.